London Merah kembali patah hati. Untuk musim kedua berturut-turut, Arsenal mengakhiri kampanye Premier League dengan status runner-up. Sebuah pencapaian? Mungkin, tapi bagi fans The Gunners yang sudah menunggu 2 dekade lebih untuk melihat trofi Liga kembali ke Emirates, ini adalah pengulangan mimpi buruk yang terlalu sering terjadi. Kuat di awal, gugur di ujung. Pertanyaannya, mengapa Arsenal sulit juara? Apa yang membuat proyek besar Mikel Arteta selalu tersandung di garis akhir? Legenda Arsenal, Thierry Henry, baru-baru ini melontarkan kritik pedas kepada Mikel Arteta. Henry, yang namanya begitu lekat dengan lini serang tajam The Gunners, menyoroti kegagalan Arteta mendatangkan striker murni berkualitas selama 5,5 tahun kepemimpinannya. Menurutnya, ini adalah akar masalah mengapa Arsenal hanya bisa meraih 1 trofi, yaitu Piala FA 2020 di era Arteta. Henry memang mengakui kemajuan yang dicapai Arteta dalam membangun tim. Musim ini, Arsenal tampil kompetitif di Liga Inggris dan finish sebagai runner-up. Namun, hal itu saja tidak cukup bagi sang legenda. Produktivitas minim di lini serang diperparah dengan cedera pemain kunci menjadi ganjalan serius yang belum terpecahkan. Kritik Henry ini bukan tanpa dasar. Penggemar Arsenal sudah lama merindukan sosok nomor 9 sejati yang bisa menjadi pembeda di lini depan. Henry bahkan secara spesifik menyebut nama Julian Alvarez dari Atletico Madrid sebagai solusi ideal. Mantan penyerang Manchester City ini menurut Henry punya karakteristik sempurna, mampu menahan bola, mencetak gol spektakuler, dan memiliki stamina luar biasa. Pandangan Henry ini menguatkan rumor yang sudah beredar di kalangan supporter. Banyak yang merasa Arsenal terlalu sering mengandalkan winger atau gelandang serang untuk mengisi posisi ujung tombak, padahal kebutuhan akan seorang striker murni sangat mendesak. Henry bahkan mencontohkan perekrutan Raheem Sterling yang menurutnya meski merupakan pemain bagus, tak bisa menggantikan peran seorang striker sejati. Terlepas dari pujian atas pembangunan tim yang solid, kurangnya trofi akan terus menjadi pertanyaan besar yang menggantung di atas kepalanya. Henry menekankan bahwa tanpa raihan trofi, proyek Arteta akan terus dipertanyakan, terutama jika masalah striker tidak segera diatasi. Dukungan Henry terhadap Arteta memang tetap kuat, namun harapan agar manajemen Arsenal tidak lagi menunda perekrutan penyerang top sangat jelas. Nama-nama seperti Alexander Isak Newcastle, Victor Gyökeres Sporting Lisbon, dan Benjamin Sesko RB Leipzig memang sempat dikaitkan dengan The Gunners. Namun, Henry yakin Alvarez adalah pilihan terbaik karena pengalaman dan ketangguhannya di berbagai kompetisi. Arsenal berada di persimpangan jalan. Mereka telah membangun tim yang menjanjikan, namun tanpa sentuhan akhir dari seorang striker murni yang mematikan, mimpi meraih gelar juara mungkin akan tetap menjadi angan-angan. Apakah Arsenal akan mendengarkan saran legendanya dan bergerak cepat di bursa transfer? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, tekanan untuk segera mendatangkan nomor 9 yang diidamkan semakin memuncak. Dan sepertinya, apa yang menjadi saran legenda Arsenal itu sedikit benar menjadi nyata. Nama Victor Gyökeres memang santer diberitakan dengan Arsenal, namun rumitnya klub untuk menjual bintang Portugal itu membuat Arsenal harus putar otak dan mulai membuat plan-plan baru. Namun, bukan Julian Alvarez yang menjadi plan C Arsenal. Nama Ollie Watkins pun kembali muncul dalam radar Arsenal. Sebelumnya, dalam perkembangan terbaru, media Portugal Record melalui The Sun mengklaim bahwa Arsenal telah membekukan pengejaran mereka terhadap Gyökeres dan ternyata tawaran kedua juga telah ditolak. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Arsenal telah mengajukan tawaran sebesar 55 juta pound sterling dan 60 juta pound sterling kepada Sporting, namun keduanya ditolak. Para petinggi Arsenal kini mulai frustasi atas negosiasi yang mandek ini. Akibatnya, runner-up Premier League tersebut dikabarkan kembali menghidupkan minat terhadap striker Aston Villa, Ollie Watkins, yang sempat mereka coba rekrut pada akhir bursa transfer musim dingin lalu. Karena Sporting tetap bersikeras dengan harga tinggi untuk Gyökeres, Arsenal disebut akan meninjau kembali kemungkinan pemboyong Watkins yang dinilai Aston Villa memiliki nilai pasar sebesar 80 juta pound sterling. Striker timnas Inggris yang akan menginjak usia 30 tahun pada Desember mendatang itu menjalani musim yang produktif di 2024-2025 dengan mencetak 17 gol dan 14 assist dalam 54 pertandingan di semua kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa Watkins memiliki semua atribut untuk bersaing di level tertinggi dan ia jelas cukup bagus untuk bermain di Arsenal. Ia berpotensi mengubah daya serang The Gunners dan menjadikan mereka pesaing gelar yang sesungguhnya. Yang membuat Watkins begitu menarik bagi Arsenal adalah kemampuannya yang lebih dari sekedar pencetak gol.
Kemampuannya dalam melibatkan rekan setim dan menciptakan peluang menjadikannya pilihan yang ideal untuk gaya bermain The Gunners. Fleksibilitasnya dalam bermain juga bisa menjadi nilai tambah yang signifikan. Bahkan, Manchester United pun sempat dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, menunjukkan betapa tingginya reputasi Watkins di kancah sepak bola Inggris. Watkins masih memiliki sisa kontrak 3 tahun bersama tim asuhan Unai Emery dan sejauh ini telah mengoleksi total 87 gol dan 42 assist dalam 223 pertandingan sejak didatangkan dari Brentford pada 2020. Kesempatan untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di negara ini dan terlebih lagi klub impian masa kecilnya bisa sangat menggoda bagi Watkins. Ia memang pernah mengungkapkan pada tahun 2020 bahwa bermain untuk Arsenal adalah mimpi baginya, mengingat ia adalah penggemar berat The Gunners sejak kecil dan mengidolakan Thierry Henry. Oli Watkins jelas akan menjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan pemain seperti Gabriel Jesus dan Kai Havertz dalam hal konsistensi di depan gawang dan kontribusi keseluruhan di lini serang. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah Aston Villa bersedia melepas pemain terbaik mereka? Kehilangan Watkins tentu akan menjadi pukulan telak bagi klub. Meski Watkins terbukti mumpuni di Premier League dan siap memberikan dampak instan bagi Arsenal, banyak pihak menilai bahwa The Gunners sebaiknya tidak mengeluarkan dana 80 juta pound sterling untuk pemain yang hampir berusia 30 tahun. Di sisi lain, di tengah hektiknya Arsenal memburu para pemain mana yang akan dibawa ke Emirates Stadium, manajer Arsenal Mikel Arteta dikabarkan telah mengambil keputusan terkait masa depan Ricardo Calafiori dan Alexander Zinchenko di Emirates Stadium. Melansir kabar dari The Mirror, manajer Arsenal Mikel Arteta telah mengambil keputusan tegas mengenai masa depan dua bek timnya, yang keduanya menarik perhatian serius dari raksasa Serie A AC Milan. Mikel Arteta tidak berniat melepas Calafiori pada bursa transfer mendatang. Pemain internasional Italia itu membuat kesan kuat di Stadion Emirates pada musim perdananya, meskipun serangkaian cedera membatasi penampilannya menjadi 29 kali di semua kompetisi. Sebaliknya, Zinchenko menghadapi situasi berbeda. Arteta tampaknya rela membiarkan pemain internasional Ukraina itu hengkang. Zinchenko yang didatangkan dari Manchester City pada 2022 sebagai pemain serba bisa berharga, melihat perannya berkurang drastis musim lalu. Penampilan impresif Lewis Kelly di bek kiri ditambah kekuatan mendalam lini tengah Arsenal membatasi penampilannya di Liga Premier hanya dalam 15 pertandingan, dengan hanya 5 diantaranya sebagai starter. Baik Zinchenko maupun Calafiori disebut tengah dalam incaran dari AC Milan di bursa musim panas 2025. Namun dengan sikap Arsenal itu, Rossoneri sekarang hanya bisa menjajaki peluang memboyong Zinchenko menuju San Siro.